Halo semuanya, apa kabar hari ini? Kami harap semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Di sini, kami akan menjelaskan tentang sumber sejarah berdasarkan bentuknya, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda. Untuk lebih memahaminya, yuk simak video berikut. Yang pertama adalah sumber tulisan. Sumber tulisan adalah sumber bentuk tulisan yang terdapat dalam informasi-informasi sejarah. Salah satu contoh sumber tulisan ialah tugu peringatan Perang Kolbano. Yang kedua adalah sumber lisan. Sumber lisan adalah keterangan-keterangan yang diperoleh dari pelaku dan saksi sejarah sumber. Sumber lisan dibagi menjadi dua, yaitu sejarah lisan dan tradisi lisan. Nah, untuk contoh sumber lisan, salah satunya adalah tradisi Natoni. Bisa kita lihat dari gambar di samping ini. Yang ketiga adalah sumber benda. Sumber benda adalah sumber berbentuk artefak atau hasil-hasil budaya yang ditemukan di suatu tempat. Contoh sumber benda. Yang pertama, meriam peninggalan Perang Dunia Kedua di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, Gereja Protestan Kota Kupang. Dan yang ketiga, peninggalan Belanda dan Jepang, yaitu Gua Jepang di Kelurahan Pensui. Nah, teman-teman, di sini ada juga salah satu contoh sumber sejarah, yaitu fosil. Manfaat fosil yaitu untuk mengetahui sejarah kehidupan bumi pada zaman dahulu atau masa lampau untuk mengetahui umur bumi dan perkembangan kehidupan manusia. Fosil tentunya memiliki kelebihan, yaitu dapat memahami sejarah dari lapisan buatan di bumi dan bisa dipegang untuk menarik minat masyarakat datang ke museum. Kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangannya, teman-teman. Kekurangan fosil yaitu memakan waktu yang lama dan biaya yang besar untuk proses penggalian atau evakuasi. Sekarang, kita masuk pada kelebihan dan kekurangan sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Sumber tertulis. Kelebihan sumber tertulis yaitu memudahkan para peneliti untuk menyelesaikan karya ilmiahnya. Yang kedua, penulisan sejarah jadi lebih demokratis. Dan yang terakhir adalah melengkapi kekurangan data atau informasi yang belum termuat. Kekurangan sumber tertulis yaitu sumber tertulis belum tentu secara keseluruhannya dapat menginformasikan kebenaran secara pasti. Jadi, perlunya penelitian untuk mengkritisi sumber tersebut. Yang kedua adalah sumber lisan. Kelebihannya yaitu pengumpulan data dengan komunikasi dua arah, melengkapi keterangan dokumen serta data yang diperoleh tidak hanya mencakup kisah sejarah saja, tetapi juga mencakup motivasi ide, gagasan, serta kejiwaan para pelaku sejarah. Kekurangan sumber lisan yakni subjektif yang tinggi dikarenakan sudut pandang yang berbeda-beda dan juga keterbatasan daya ingat dari pelaku atau saksi sejarah. Yang ketiga atau yang terakhir adalah sumber benda. Kelebihan sumber benda yang pertama adalah objeknya yang nyata dan dapat dipercaya. Yang kedua adalah sumber sejarah dapat diperkenalkan kepada semua orang. Kekurangannya adalah benda tidak dapat bertahan lama dan tidak dapat digantikan jika rusak maupun hilang. Tak terasa, akhirnya selesai juga ya penjelasan singkatnya. Itu saja sedikit penjelasan dari kami. Sampai bertemu lagi ya. Thank you for watching.